Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya sayangi, jumpa lagi dengan saya, Pak Agus ya, dalam materi BK. Untuk kelas 11 ini kita masih tetap ada pembimbingan dari BK. Jadi ada materi-materi yang harus saya sampaikan. Jadi mungkin untuk di kelas 11 ini saya sedikit mengulangi sebentar. Harapan saya gini, jadi untuk BK ada 4 layanan yang harus bisa ya, ada 4 layanan yang bisa kalian manfaatkan untuk menunjang keberhasilan kalian. Jadi di BK itu kita mempunyai 4 layanan. Harapan saya dengan 4 layanan ini kalian datang ke BK tidak karena satu permasalahan yang karena kenakalan dan lain sebagainya. Jadi fungsinya BK di sini kembali lagi adalah sebagai pembimbingan dan konseling ya. Jadi kalau ada permasalahan apa yang kalian membutuhkan bimbingan, segera datang saja ke BK. Apa saja 4 layanan itu? Yang pertama ada klasikal. Klasikal ini seperti biasa ketika kita bertemu di kelas ya, seperti ngajar biasa, itu namanya klasikal. Kemudian yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini terdiri dari satu kelompok antara 5 sampai 8 orang yang memiliki permasalahan yang sama. Contohnya gini, kalian ada 5 sampai 8 orang datang ke saya, Pak, kami bingung tentang masalah ini, bagaimana belajar kami yang efektif. Nah, itu bisa kita konsultasikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini berbeda dengan bimbingan kelompok. Jadi konseling kelompok itu sama sebenarnya 5 sampai 8 orang ya, dalam satu kelompok datang ke BK, datang ke saya dengan membawa berbagai macam permasalahan. Jadi setiap orang dimungkinkan ada permasalahan yang berbeda. Yang mana yang akan dibahas? Yang dibahas adalah yang paling urgent ya, atau yang paling butuh segera ditangani. Kemudian yang terakhir ada konseling individu. Konseling individu ini jadi Anda satu orang datang dengan membawa satu permasalahan, konsultasi ke BK, dan kita akan menangani masing-masing itu dengan metode konseling yang sudah kita siapkan. Jadi harapan saya itu konseling ini nanti bisa dijalankan dengan baik ya. Manfaatkan betul-betul, karena tidak menutup kemungkinan kalian pasti memiliki suatu permasalahan. Contohnya kalau yang individu ya, Pak, saya ingin berhenti dari ketergantungan main game. Nah, kalau sekarang kan karena zamannya daring, banyak waktu yang kosong, akhirnya dimanfaatkan untuk game. Akhirnya apa yang terjadi? Kecanduan game, tidak bisa berhenti. Nah, ini bisa kita lakukan konseling dengan metode yang sudah kita siapkan. Oke, harapan saya hari ini dan seterusnya kita tetap sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol karena kita masih dalam masa pandemi. Oke, kita hari ini akan membahas, jadi yang saya share ini nanti via YouTube. Kenapa via YouTube? Jadi selama ini saya mengandalkan Google Classroom ternyata tidak maksimal. Akhirnya nanti ini saya buat dengan YouTube. Harapan saya ini lebih bisa menunjang. Oke, kita sekarang bimbingan klasikal ya. Seharusnya di kelas tapi dengan terpaksa seperti ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang motivasi ya, motivasi berprestasi. Anak-anakku sekalian, jadi banyak sekali anak-anak sekarang ini yang kehilangan motivasi dalam berprestasi. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Motivasi ini adalah dalam arti harfiahnya itu adalah sebuah dorongan. Dorongan untuk melakukan sesuatu, dorongan untuk menuju sesuatu yang lebih baik atau bahkan lebih buruk ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan. Cuman di sini kita fokusnya adalah motivasi untuk berprestasi. Jadi pengertiannya motivasi intinya di situ. Jadi sebuah dorongan. Untuk kita menjadikan lebih baik, nah, kita harus punya motivasi. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa motivasi apapun. Semuanya pasti memiliki motivasi.
Contohnya kita makan, motivasinya apa? Karena kita lapar, ya. Motivasi kita belajar apa? Untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Cuman terkadang itu pun masih belum cukup, ya. Dalam motivasi berprestasi itu masih belum cukup. Jadi seringkali kita masih membutuhkan tambahan-tambahan motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini itu ada dari dua tempat, ya, ada dari dua arah. Ada dari faktor intern atau dari dalam diri kita sendiri, atau dari faktor ekstern, ya. Faktor intern yang bagaimana? Contoh, eh, kita belajar, kita sekolah harus tetap semangat. Ini karena apa? Kalau dalam dari diri kita sendiri, maka kita akan melaksanakannya seperti ini. Saya ingin maju, saya ingin punya ilmu yang banyak, saya ingin berprestasi. Nah, itu adalah suatu motivasi yang harus kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Kalau faktor ekstern, itu yang seperti apa? Contohnya, saya ingin membahagiakan orang tua, atau bahkan ada yang lainnya. Saya semangat sekali sekolah karena apa? Karena ada pacar di kelas, misalnya seperti itu. Itu adalah faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi. Begitu pula sebaliknya, ya, motivasi yang mengarahnya kepada hal yang negatif, itu pun juga sama. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern, ya. Jadi harapan saya yang kita fokuskan sehari ini adalah yang menuju ke yang positif, jadi bukannya ke yang negatif. Eh, kita punya banyak motivasi, kita punya sisi positif yang lebih banyak sebenarnya dari yang apa yang kita ketahui. Jadi harapan saya tingkatkan motivasi ini, ya. Terutama motivasi dari intern, jangan dari eksternnya. Kalau dari ekstern, ini kebanyakan, kalau sudah faktor dari ekstern ini hilang, maka hilanglah motivasi itu. Dan semangatnya juga akan hilang. Taruhlah seperti ini. Motivasi saya ketika belajar di sekolah adalah ketika ada pacar di kelas misalkan. Ketika kalian sudah putus dengan pacarnya, maka yang terjadi semangatnya akan hilang, ya. Bahkan nggak mau sekolah. Kita perkuat pada faktor internnya saja. Jadi yang diperkuat adalah apa yang ingin kita cari di sekolahan ini. Apa yang ingin kalian punyai dari faktor intern ini. Mungkin hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kamu, yang itu berpengaruh kepada kamu, itu dijadikan sebuah motivasi. Misalnya, kok saya selalu dihina oleh tetangga-tetangga saya. Contoh, saya sering mendengar, oh apa kamu sekolah di SMK itu mau jadi apa? Nah itu jadikan sebuah motivasi intern bahwa kamu akan berhasil di SMK, misalkan seperti itu. Ya, itu faktor-faktor internnya. Oke, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi, ya berprestasi. Yang satu, ya yang pertama, dia mempunyai tanggung jawab pribadi. Jadi setiap orang yang mempunyai motivasi itu pasti punya tanggung jawab secara pribadi tentang ini ya, tentang hal-hal yang dia lakukan itu pasti dia punya tanggung jawab. Contoh sekolah ya, kalau dia sudah punya motivasi maka dia akan terus sekolah, dia akan merasa bertanggung jawab. Kalau misalkan bolos maka dia merasa sudah tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menetapkan standar unggulan atau menetapkan nilai yang akan dicapai. Jadi orang yang punya motivasi berprestasi itu akan punya ini punya standarnya. Standar saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana di sekolah ini? Ada nilai-nilai yang harus dikejar di situ. Oh, saya harus berprestasi, saya harus nilainya bagus, rapotnya tidak boleh jelek dan lain sebagainya. Itu adalah standar yang akhirnya orang-orang yang punya motivasi itu pasti mempunyai grit seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha bekerja efektif. Bekerja efektif ini adalah tidak tidak ini ya, tidak menyia-nyiakan sesuatu. Terkadang kita melakukan sesuatu tidak efektif. Kita tujuannya apa, tapi ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Itu tidak efektif ternyata. Ya contohnya kita sekolah hanya sekedar sekolah, tapi begitu lulus dari sini, ketika ditanya ilmunya apa, tidak ada. Nah itu tidak efektif. Ya. Ciri yang keempat, berusaha mencapai cita-cita. Cita-citamu apa sih?
Nah, itu harus dikejar, ya, harus dikejar, jangan sampai ditinggalkan. Yang kelima, cirinya adalah memiliki tugas yang moderat. Tugas yang moderat ini bagaimana? Jadi tugas-tugas yang kita punya itu sudah tertata dengan rapi gitu. Jadi tidak tidak asal kita mengerjakan tugas-tugas pribadi maupun tugas-tugas sekolah ya. Tugas pribadi contohnya di rumah. Oh, begitu bangun kasur saya harus dibereskan, selimut dilipat dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas yang pribadi. Baju harus dicuci sendiri ya. Itu orang-orang yang punya motivasi. Yang keenam, melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Otomatis ketika kita sudah punya motivasi pasti melakukan tugasnya itu atau kegiatannya itu dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan, ya, tidak asal sekolah, pasti melakukan dengan yang terbaik. Itu yang terakhir atau yang ketujuh, mengadakan antisipasi. Jadi selalu mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi, baik itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Antisipasinya apa? Kalau misalkan saya melakukan seperti ini, nanti sisi negatifnya apa? Itu pasti sudah diantisipasi dulu. Ya, itu orang-orang yang punya motivasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi? Yang pertama adalah tetapkan tujuannya. Kalian punya tujuan apa sih? Nah, itu tetapkan. Goalnya apa? Misalkan, tujuannya saya sekolah di SMK Pasirian ini adalah lulus dengan sempurna, dengan waktu yang tepat, dan nilai yang bagus. Itu adalah tujuannya. Ya. Nah, tetapkan di situ. Kemudian yang kedua, belajar menggunakan bahasa prestasi. Jadi bukan belajar asal belajar, tidak, tapi bahasanya adalah prestasi. Misal, ikut ekstrakurikuler, maka saya harus jadi juara. Itu bahasanya seperti itu. Yang ketiga, belajar sendiri. Jadi orang-orang yang punya motivasi itu pasti ya untuk meningkatkannya itu belajar sendiri, tidak harus bergantung kepada guru. Saya senang matematika misalkan. Saya harus berprestasi di matematika. Guru saya masih kurang menjelaskan, maka belajar sendiri secara otodidak di rumah misalkan. Jadi itu caranya meningkatkan. Yang keempat, memanfaatkan motivasinya. Jadi motivasi yang sudah kita buat, yang sudah kalian buat, itu manfaatkan dengan betul. Motivasinya apa tadi? Makanya tadi lebih saya arahkan kepada motivasi yang bersifat intern, bukan ekstern. Kalau yang intern kita akan lebih mudah mengontrolnya dan lebih kuat. Kalau ekstern begitu motivasi ini hilang, maka hilanglah semuanya. Itu ya. Jadi itu pertemuan kita hari ini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah silahkan membuat atau ditulis di buku masing-masing motivasi yang Anda punya. Yang pertama, motivasi intern, ya, motivasi untuk berprestasi dari sisi internnya. Kemudian yang kedua, eksternnya. Silakan ditulis apa saja di situ. Ya, ya tidak salah kita mempunyai motivasi ekstern, ya, tapi tolong lebih diperkuat di internnya. Seperti itu. Jadi tugasnya ada dua. Silakan ditulis motivasi Anda secara intern. Dan yang keduanya, motivasi secara ekstern. Begitu, terima kasih dan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.